Shalom, selamat pagi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita mulai pagi ini dengan membaca kitab Amsal 12. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah. Tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukarannya. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasehatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam. Kemurahan Tuhan jikalau kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, yang selalu menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami akan menaikkan syukur, kami akan bernyanyi, memuji Engkau, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah ini. Kau lawat setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Amin. Kami rindukan Engkau selalu menyertai kami kemanapun kami berada. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Mari Tuhan, Kau pakai kami untuk mewartakan kepada mereka. Hanya Engkau adalah satu-satunya juru selamat di dalam hidup ini. Mari Tuhan,
berikan kami keberanian untuk mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih Bapa. Kau berikan kesatuan hati pada kami saat kami memuji dan menyembah-Mu. Dan kami rindukan hadirat-Mu melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang selalu menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami akan menaikkan syukur, kami akan bernyanyi, memuji Engkau, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah ini. Kau lawat setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Kami rindukan Engkau selalu menyertai kami, kemanapun kami berada. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Mari Tuhan, Kau pakai kami untuk mewartakan kepada mereka. Hanya Engkau adalah satu-satunya juru selamat di dalam hidup ini. Mari Tuhan, Kau berikan kami keberanian untuk mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih Bapa. Kau berikan kesatuan hati pada kami saat kami memuji dan menyembah-Mu. Dan kami rindukan hadirat-Mu melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiap hari ku temukan yang terhilang, hidupnya tak menentu, arah tujuan, dalam tangan mereka tersimpan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar sana yang tidak mengerti keselamatan di dalam Yesus. Saya mengajak pagi ini, ingat mereka, doakan mereka, supaya mereka selamat seperti kita. Jikalau ada saudara dekat, doakan mereka supaya mereka percaya dan menerima keselamatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Keselamatan ini juga buat mereka Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mari Tuhan, selamatkan mereka sebagaimana Kau selamatkan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, dan semakin indah bagiku. Naikkan pujian dari awal Bapak Ibu. Haleluya, katakan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin
kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang di bawah kaki-Mu, merendahkan diri, mendahulukan dari segala aktivitas kami mau mendahulukan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, biarlah pujian kami ini boleh naik di hadapan-Mu sebagai dupa yang harum Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau juga berkati Richard, Kau berkati Andreas, juga Pak Aris Tuhan yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian. Berkati apa yang dikerjakan, berkati rumah tangganya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami tidak menerima firman-Mu, Tuhan urapi setiap kami Tuhan, biar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan membuka hati kami, membuka telinga kami, bahkan pikiran kami hanya fokus untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Bu Agnes, Tuhan urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya Tuhan, biarlah apa yang diucapkan Ibu Gembala kami, biarlah firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, biarlah berasal dari Roh Kudus-Mu saja. Dan setiap firman yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau menjadi murid-murid-Mu yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Vivi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pagi ini Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini tanggal 12, bulan 12 ya. Satu angka yang luar biasa sekali nih. Satu angka yang spesial. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengambil satu tema adalah makna pengorbanan. Bapak Ibu Saudara, disadari atau tidak, kita bisa hidup sampai hari ini, kita ada di dunia ini karena pengorbanan. Seandainya tidak ada ibu, seorang wanita yang mau berkorban melahirkan Bapak Ibu Saudara, kita semua tidak ada di sini. Makna pengorbanan sungguh luar biasa. Nah, hari ini Saudara, ketika kita menjalani bulan Desember, bulan Natal, maka kita melihat hal yang pertama yang akan saya bahas adalah pengorbanan Kristus. Yang kita bisa lihat Saudara, dimulai dari dalam kandungan seorang wanita, yaitu bernama Maria. Mari kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang keempat, sampai dengan ayat yang ketujuh. Lukas pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat ketujuh, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana pengorbanan Kristus sudah dimulai dari dalam kandungan seorang wanita yang bernama Maria. Kita tahu semua kisah bagaimana seorang perawan bernama Maria. Saudara, dia sudah bertunangan dengan Yusuf, seorang pria baik-baik, tetapi dikejutkan sudah oleh satu berita yang dibawa oleh malaikat secara langsung kepada Maria, yang mengatakan bahwa Maria ini akan mengandung oleh Roh Kudus.
Maria bertanya, saya belum menikah, bagaimana saya bisa mengandung? Oleh Roh Kudus, oleh kuasa Allah. Sampai kemudian Maria di tengah ketidakmengertiannya, dia memilih saudara untuk taat. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Nah, saudara, ketika kemudian Yusuf juga didatangi oleh malaikat Tuhan melalui mimpi untuk dia jangan menceraikan Maria, tetapi betul-betul saudara mengawininya dan memberitahu bahwa anak yang ada di dalam Maria adalah dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika kemudian Maria sudah mulai hamil? Dikatakan saudara terjadilah satu peristiwa di dunia itu, yaitu bagaimana setiap orang harus kembali ke tempat asal kelahiran. Saudara, kelahiran Yesus ditandai satu peristiwa yang bersejarah. Ini betul-betul meneguhkan kepada kita bahwa kelahiran Yesus itu bukan satu dongeng, bukan satu legenda, tetapi didukung oleh sejarah. Saudara, dikatakan bahwa Yusuf yang berasal dari Bethlehem pada saat itu tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Nah, dia harus kembali, saudara, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Padahal pada saat itu dikatakan Maria sedang mengandung. Pengorbanan sudah ada, saudara sekalian, sejak Yesus masih ada di dalam kandungan Maria. Bagaimana saudara Maria di tengah kehamilannya yang besar, dia harus berjalan dan mungkin naik keldai ya, dari Nazaret ke Bethlehem. Satu perjalanan yang tidak ringan, saudara, apalagi zaman dulu ya belum ada listrik, belum ada jalan beraspal. Wah, satu perjalanan yang sulit bagi seorang wanita yang mengandung. Bagi orang biasa saja, saudara, mungkin itu sudah sulit, apalagi dalam mengandung usia kandungan yang besar. Dan ketika dikatakan pada akhirnya sampai ke Bethlehem, sudah tiba waktu Maria untuk bersalin. Waduh, saya bisa membayangkannya, umur 9 bulan lebih beberapa hari, sudah siap ini. Di mana tempatnya? Saudara-saudara sekalian, dikatakan semua tempat tertutup. Hanya ada tempat, yaitu di tempat di mana binatang biasanya berada. Disitulah ketika tadi kita membaca, Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dibungkusnya dengan lampin, ya, kain yang sangat sederhana, yang juga biasa dipakai untuk menutupi orang mati. Bapak Ibu Saudara, dan dikatakan Yesus dibaringkan di dalam palungan. Palungan tempat memberi makan binatang, bukan tempat tidur yang layak. Saya yakin setiap saudara yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, baik via Zoom maupun via YouTube, tidak ada seorang wanita yang pernah menaruh bayinya karena saking miskinnya, sampai menaruhnya di tempat memberi makanan binatang, atau melahirkan saudara di sebuah kandang binatang. Nggak ada, bukan? Nah, Yesus, saudara sekalian, di sini kita melihat sudah berkorban dari sejak dalam kandungan, bahkan ketika dilahirkan. Tidak ada tempat terbuka untuk Yesus. Betapa saudara ini menggambarkan kelahiran Kristus. Betul-betul seringkali ditolak oleh banyak orang. Bahkan saudara, pada akhirnya Yesus boleh lahir di sebuah kandang. Bukankah itu sebetulnya menggambarkan pengorbanan yang luar biasa? Bagaimana Yesus adalah Sang Firman yang hidup. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Semua ada diciptakan oleh firman. Bagaimana Yesus yang tadinya adalah empunya kerajaan surga, sekarang boleh datang dalam satu wujud bayi
saudara, di tengah kehinaan, ditolak oleh manusia, berada di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Saudara, seperti menggambarkan memang untuk apa tujuan Yesus itu lahir. Dia lahir untuk mati, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya bagi kita semua. Bapak Ibu, ini adalah satu pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan Kristus yang sudah diawali dari dalam kandungan dan kemudian dilahirkan juga di tengah-tengah kehinaan yang luar biasa. Sampai kepada puncaknya pengorbanan Kristus ketika dia memberikan hidupnya, nyawanya, dia mati di atas kayu salib di tengah kehinaan. Saudara-saudara sekalian, bukan karena Yesus tidak mampu untuk menyelamatkan diri, tetapi justru dia berkorban. Dia ingin memberikan hidupnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah saudara di dalam bulan Natal ini kita lebih banyak lagi merenungkan makna pengorbanan Kristus yang luar biasa. Sekarang mari kita melihat saudara sekalian makna pengorbanan yang kita juga bisa lihat dari tokoh-tokoh Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Sehingga ini akan membawa kita juga saudara kepada satu teladan hidup. Bahwa tanpa pengorbanan tidak ada saudara kehidupan. Tanpa pengorbanan tidak akan ada keselamatan. Tanpa pengorbanan tidak akan ada kelahiran. Tanpa pengorbanan tidak ada kemenangan. Nah, sekarang kita melihat saudara belajar yang kedua adalah pengorbanan Abraham. Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Abraham dimulai ketika dia melepaskan haknya untuk memilih yang lebih baik. Yaitu terjadi saudara ketika Abraham yang membawa keponakannya Lot yang sudah yatim piatu keluar dari tempat leluhurnya, sanak saudaranya. Abraham membawa Lot. Dan dikatakan saudara ketika kemudian gembala-gembala, baik gembala dari Abraham maupun gembala Lot, kekurangan rumput. Karena begitu banyak ternak Tuhan memberkati. Sehingga dikatakan gembala Abraham dan Lot bertengkar. Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah kita bisa melihat pengorbanan Abraham melepaskan haknya. Ketika dia berkata kepada keponakannya, kita jangan bertengkar. Karena kita ini sanak saudara. Bapak Ibu, seandainya di setiap rumah tangga keluarga, di setiap gereja, di setiap tempat tinggal, di setiap kota, di tengah bangsa dan negara, di tengah dunia ini, seandainya setiap orang bisa melihat sesama manusia adalah sebagai saudara, Bapak Ibu, maka tidak akan ada peperangan, tidak akan ada permusuhan. Seperti yang dikatakan oleh Abraham, bukankah kita ini kerabat? Bukankah kita ini saudara? Janganlah hendaknya bertengkar. Coba kita membaca dalam Kejadian 13 ayat 9, bagaimana saudara Abraham melepaskan haknya. Ketika dia berkata, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Wow. Zaman dulu, saudara sekalian, kekayaan itu dihubungkan dengan banyaknya ternak, banyaknya budak untuk menjaga ternak-ternak. Nah, saudara sekalian, bagaimana menghidupi ternak-ternak yang banyak ini? Mereka harus mencari rumput. Di mana saudara sekalian rumput berada? Mereka bukan cuma mencari rumput, tapi juga mencari air. Karena domba-domba dan juga manusianya perlu minum. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, tempat yang subur, tempat yang banyak air, sungguh itu adalah sarana yang sangat mendukung untuk seseorang bisa menjadi kaya, bahkan sangat kaya. Jadi sudah ketika Abraham menawarkan itu kepada keponakannya,
Saudara-saudara sekalian, kita membaca kisah selanjutnya ketika Lot memilih yang lebih baik, daerah yang banyak airnya. Dia memilih saudara daerah dekat Sodom. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Inilah pengorbanan pertama yang dilakukan oleh Abraham. Melepaskan hak. Yaitu hartanya, kekayaannya. Bukankah ini tidak mudah sama sekali? Dan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Saudara, ketika kemudian Tuhan juga setelah Lot pergi memilih yang lebih baik bagi dirinya, Tuhan menjanjikan, lihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke seluruh tempat ini aku akan berikan kepadamu dan kepada keturunan. Tetapi ujian tidak berhenti sampai di situ. Sudah pengorbanan Abraham. Bagian selanjutnya bukan hanya mengorbankan harta, karena dari situ Abraham sudah lulus, tetapi mengorbankan anak yang sangat dikasih. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Seseorang bisa mengorbankan harta bagi anak. Tetapi sudah kalau mengorbankan anak, rasanya nggak mungkin ya ada orang yang mau mengorbankan anaknya. Tapi sudah kita bisa lihat, itu dilakukan oleh Abraham. Ketika Abraham di dalam penantian bersama dengan istrinya kurang lebih 24 tahun untuk menerima janji Tuhan bahwa istrinya akan mendapatkan anak yang kemudian akan menjadi satu keturunan yang sangat besar, seperti bintang di langit jumlahnya, seperti pasir di pantai. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika Tuhan berjanji, janjinya itu kedengarannya too good to be true. Terlalu indah, terlalu baik ya untuk bisa kita percayai sebagai satu kebenaran. Bayangkan satu anak saja belum, tapi Tuhan menjanjikan akan seperti bintang jumlahnya, artinya tidak terhitung, seperti pasir. Tapi itulah Tuhan. Saudara sekalian, dia punya waktu dan cara yang tepat untuk menggenapkan janji. Dan setelah Abraham menanti 24 tahun lahirlah Ishak. Dan saudara-saudara sekalian, Ishak sampai kemudian menjadi remaja, kurang lebih usianya 14 atau mungkin 15-16 tahun, di mana dia sudah menjadi seorang pria remaja yang bahunya cukup kuat untuk boleh memanggul kayu bakar. Saudara-saudara sekalian, karena ketika Tuhan memberikan perintah kepada Abraham, Abraham, bawalah anakmu yang sangat engkau kasih, anakmu yang tunggal itu, persembahkanlah dia untukku. Wow ya, menjadi satu korban bakaran di atas gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan betapa, walaupun Alkitab tidak menunjukkan saudara kata-kata, tetapi saya percaya saudara sebagai seorang ayah, bagaimana penantian yang begitu berat, bagaimana Abraham bisa berbicara kepada istrinya. Kita tidak tahu, mungkin malam itu ribut besar, saudara ya. Kita nggak mengerti. Bagaimana Sarah yang sangat mengasihi Ishak, anak, harus merelakan suaminya membawa Ishak. Saudara, sepertinya Abraham tidak memberitahu bahwa Ishak akan dikorbankan. Karena terbukti ketika Abraham pergi bersama Ishak membawa dua bujangnya untuk membawa kayu bakar. Saudara-saudara sekalian, Ishak pada akhirnya harus berjalan berdua bersama dengan Abraham. Kayu bakar yang tadinya dibawa oleh bujangnya dipindahkan ke bahunya Ishak. Ishak nurut naik, saudara sekalian, dan ketika di tengah perjalanan naik itu dia berkata, Bapak, apinya sudah ada, kayu bakarnya sudah ada, pisau pun Bapak sudah bawa. Tapi anak domba yang akan dikorbankan itu mana, Bapak? Wah, ini satu pertanyaan kritis seorang anak remaja, saudara ya. Dia udah mikir ini, aku sudah berat-berat, capek-capek bawa kayu. Mana anak domba yang terpenting yang akan dikorbankan? Tidak ada. Saudara bisa membayangkan bagaimana berkecamuknya hati Abraham.
Mungkin sepanjang malam dia sudah nggak bisa tidur. Sepanjang pagi, sudah sekalian ketika naik ke atas gunung, sepi, nggak ada seorang pun yang berbicara satu dengan yang lain. Abraham sibuk sudah dengan pergumulan. Bagaimana dia harus menguatkan hati, karena dia harus mengorbankan anaknya yang sangat dia kasihi itu. Bapak Ibu, ketika mendengar pertanyaan daripada anaknya, apa yang dilakukan Abraham ini satu teladan yang luar biasa. Sudah dia tidak curhat kepada anaknya, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tetapi dia berkata, Tuhan akan menyediakannya, anakku. Di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Bukankah ini adalah satu jawaban iman yang luar biasa? Tuhan yang akan menyediakan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana ketika mereka sampai ke tempat yang dikatakan Tuhan. Setelah kita membaca dalam Kejadian 22 ayat 9 sampai 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk menyembelih anak. Bapak Ibu Saudara, satu adegan yang jika kita bayangkan betul-betul sangat menyayat hati. Sepertinya Abraham ingin berteriak, Tuhan di manakah Engkau? Mengapa Engkau begitu tega untuk melakukan ini kepadaku? Bapak Ibu Saudara, walaupun di sisi yang lain penulis Ibrani berkata bahwa Abraham melakukan semua ini karena dia percaya Tuhan sanggup membangkitkan anaknya yang dikorbankan ini untuk hidup kembali. Sama seperti Tuhan sanggup menghidupkan rahim daripada istrinya sudah mati karena sudah menopause, ya sudah tidak subur lagi, tidak mens lagi nih ya, sudah mati haid, udah nggak mungkin ini. Tapi Tuhan sanggup menghidupkan dan bisa melahirkan anak. Saudara-saudara sekalian, dengan cara berpikir yang sederhana, disitulah akhirnya saudara sekalian iman daripada Abraham menang. Bahwa Tuhan akan menyediakan. Bagaimana caranya? Seandainya pun dia mengorbankan Ishak, Tuhan sanggup membangkitkan kembali Ishak yang dia korbankan itu untuk hidup kembali. Bapak Ibu Saudara, inilah pengorbanan yang pernah Tuhan ujikan saudara kepada seorang yang bernama Abraham, dan Abraham lulus. Sampai kemudian sebelum pisau itu betul-betul membunuh anaknya, saudara, malaikat Tuhan datang dan berkata, jangan Abraham jangan lakukan, sampai 2 kali. Dan dikatakan, karena engkau sungguh melakukannya, engkau takut akan Tuhan. Sekarang aku tahu. Berarti tadinya belum tahu nih, kan ujian ini. Beberapa waktu yang lalu, setelah kita bisa melihat ya bagaimana ujian itu betul-betul saudara sekalian ujian yang fair, di mana kita harus dikasih pelajarannya lebih dulu ya, baru diuji. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana Abraham diberi pelajaran demi pelajaran oleh Tuhan untuk memupuk imannya, iman percayanya yang kemudian disertai dengan kesabaran. Tetapi ada saat saudara, ketika kita mengalami ujian sama seperti para mahasiswa, aduh yang saya pelajari kok nggak keluar ini ya, kok soalnya susah banget ini. Apalagi kalau soalnya itu bukan pilihan ganda A, B, C, D, tapi soalnya adalah saudara mau krepek juga nggak bisa ini, ya, yaitu pertanyaannya esai ini, gimana ini? Belajar pun percuma, nggak bisa, harus pengertian ini. Harus masuk kuliah dan benar-benar bisa menyerap. Nah, seringkali ujian yang Tuhan berikan bukan pilihan, mau A, B, C, atau D. Tetapi saudara sekalian, ujian yang Tuhan
seringkali berikan dalam kehidupan kita, betul-betul adalah ujian kehidupan di mana kita sudah menyaring, kita sudah mencerna semua saudara yang kita baca lewat firman Tuhan, yang sudah kita dengar lewat kesaksian, yang sudah kita pelajari lewat pengajaran, lewat training. Nah, disitulah ketika ujian itu tiba, kita harus menjawab, merangkum semua saudara yang kita lihat dengan mata kita, yang kita dengar dengan telinga kita, yang kita rasakan dengan hati kita. Disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya seperti Abraham, sesulit apapun ujian yang Tuhan izinkan berikan dalam hidup ini, kita pasti akan lulus. Amin, saudara ya. Karena Tuhan sendiri, saudara sekalian, yang memberikan ujian itu, Dia juga yang akan menjamin untuk kita bisa mengerjakan dan lulus. Sekarang mari kita belajar, saudara, bagian yang ketiga. Saya sudah lihat dari pengorbanan Maria, ya, dari sejak dalam kandungan, pengorbanan Abraham, dan yang ketiga, mari kita melihat pengorbanan dari seorang pemimpin yang bernama Musa. Saudara, saya mencatat bagaimana dilatar belakangi ketika orang Israel memberontak ketika Musa diperintahkan Tuhan naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan. Maka saudara sekalian dikatakan karena rasa Musa tidak turun-turun, maka rakyat Israel ini mendorong Harun sudah untuk mendirikan Allah yang baru, ya. Udah, ini pasti Musa mati nih di atas gunung ini. Ayo cepat kita akan berangkat bangkitkan Allah yang baru. Wah, sekalian, dan kita baca ya bagaimana Harun pada akhirnya menyuruh supaya bangsa Israel mencopot semua emas-emasan yang mereka pakai, dan kemudian mereka menyembah anak lembu emas. Itulah peristiwa di dalam Keluaran pasal 32. Bapak Ibu Saudara, dan ketika Musa turun bersama dengan Yosua, waduh, dia marah sekali sehingga dia lemparkan dan pecahkan 2 loh batu yang sudah ditulis dengan tangan Allah sendiri. Marah luar biasa karena bangsa ini sudah memberontak, sudah melakukan satu perzinahan ya di hadapan Allah, menyedihkan Allah luar biasa. Bapak Ibu, apa akibatnya? Akibatnya, saudara sekalian, mereka yang melakukan semua ini benar-benar Tuhan hukum. Dan apa yang terjadi, saudara sekalian, setelah itu kemudian Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 33, mari kita lihat ayat 2 sampai dengan ayat 3. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Wow, Tuhan tidak mau lagi menyertai bangsa Israel. Sudah, dia hanya mengutus malaikatnya untuk membawa bangsa ini ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, negeri perjanjian, Kanaan, ya, seperti yang sekarang sedang perang itu ya, diperebutkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat disinilah bagaimana kita akan membaca pengorbanan yang dilakukan oleh Musa. Apa yang Musa lakukan? Mari kita membaca dalam Kejadian pasal di dalam Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 16. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Bapak Ibu Saudara, inilah
sungguh-sungguh permohonan Musa. Kalau Tuhan nggak berjalan, jangan suruh kami berangkat. Wah, luar biasa ya. Saudara sekalian, nggak berhenti sampai di situ. Disinilah kita akan melihat pengorbanan Musa. Coba kita baca dalam Keluaran pasal 30. Keluaran pasal 30, ayat yang ke-30 sampai ayat 33. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Ayat 31, Keluaran 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Lihat ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Wow, Bapak Ibu, Musa memohon penyertaan Tuhan. Dan kalau Tuhan nggak mau berjalan lagi bersama dengan bangsa yang degil, yang keras, tegar tengkuk ini, Musa berani berkorban dan berkata, hapuskanlah kiranya nama. Kalau engkau enggak mengampuni dosa mereka, engkau enggak mau berjalan di depan mereka bersama-sama mereka semua, udahlah Tuhan, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Pengorbanan seorang pemimpin bukan cari selamat sendiri nih. Yang dosa anak buahnya. Bapak Ibu, seringkali yang terjadi ketika orang tua melihat anaknya yang salah ini. Yang berkorban harus orang tuanya menanggung malu, menanggung uang, ya, terpuruk dan sebagainya. Pemimpin yang baik kita sering lihat juga ya di negara-negara, contoh Jepang, anak buahnya salah, saudara-saudara sekalian yang minta berhenti atasannya, ada rasa malu. Nah, agak berbeda dengan bangsa kita. Tapi hari ini sudah kita bisa meneladani ya satu jiwa pengorbanan yang luar biasa. Saya ingin bahas yang terakhir, yang keempat, yaitu pengorbanan Paulus. Mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh Musa. Coba kita membaca dalam Roma pasal 9, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Roma pasal 9, ayat 2 sampai 3. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Wow, kata-kata yang mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh Musa untuk betul-betul Tuhan mengampuni bangsa Israel. Saudara, Paulus juga berdoa benar-benar sampai dia berkata, aku rela terkutuk terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani, yaitu bangsa Israel. Tetapi kalau saudara baca terus di bawah, di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, maka yang dimaksudkan bukan cuma orang-orang yang memiliki keturunan suku Israel. Ya, coba kita baca ya ayat 8. Artinya bukan hanya anak-anak menurut daging adalah anak Allah, tapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Pengorbanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita melihat anak-anak muda kita, ya, generasi milenium ini, next gen ini seringkali sangat sulit sekali berkorban. Hitung-hitungan sekali soal kerja, soal waktu, ya, soal apapun sudah sangat hitung-hitungan. Inginnya dapat terus, berkorban nggak mau. Soal kalau salah mendidik anak, terus memberi, anakmu tidak akan berterima kasih, akan terus rasa kurang. Hari ini kita belajar makna pengorbanan. Pengorbanan yang dilakukan oleh Maria,
pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham, oleh Musa, oleh Paulus, dan pengorbanan yang terbesar tentu saja dilakukan oleh Kristus Yesus. Sudah saya menutup dengan satu kesimpulan. Tanpa pengorbanan, sekali lagi, tidak pernah akan ada kehidupan di atas muka bumi. Tanpa pengorbanan, tidak akan ada keselamatan. Tanpa pengorbanan, tidak akan ada pertolongan, tidak akan ada kemenangan, tidak akan ada surga. Itu sebabnya, Bapak Ibu, sudahkah Anda memaknai jiwa pengorbanan dan kemudian kita mau melakukan dalam kehidupan keseharian kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang hamba juga berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah keuangan, pekerjaan, hutang piutang. Tuhan, betapa mereka merindukan ada jalan keluar yang daripada Tuhan. Tuhan, Kau buka tingkap langit dan curahkan berkat-Mu. Kami juga berdoa pemulihan yang terjadi di tengah keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu, ipar-ipar, bahkan dengan para tetangga. Tuhan, biar ada perdamaian, persatuan di tengah-tengah gereja juga. Tuhan, benar-benar kami boleh saling mengasihi. Jika ada yang jatuh, kami boleh angkat. Jika ada yang lemah, kami mau kuatkan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman yang kami terima. Tuhan, makna pengorbanan ini sungguh tidak hanya kami dengar, tapi kami mau melakukannya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Semakin hari iman kami semakin bertumbuh, sehingga kami tidak berhenti menjadi seorang penerima, tapi juga seorang pemberi, bahkan seorang yang berani berkorban dalam hidup ini. Melahirkan banyak kehidupan, melahirkan banyak keselamatan dan pertolongan. Terima kasih Tuhan juga untuk korban persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Tuhan berkati. Ketika kami berkorban, ketika kami mempersembahkan, kami percaya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh juga akan melimpahkan berkat. Sepanjang hari ini, kami mohon penyertaan Tuhan. Mungkin ada banyak sekolah yang sudah libur, Tuhan ada yang tetap kuliah, Tuhan berkati. Demikian juga mereka yang bekerja, keluar kota, berdagang, mereka yang mungkin ke kantor atau melakukan aktivitas di rumah, Tuhan menyertai. Terima kasih, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Besok pertemukan kami kembali dalam doa pagi membangunkan fajar, bahwa setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan juga membagikan berkat ini. Membagikan firman Tuhan melalui YouTube, Tuhan juga mengajak mereka untuk bisa ikut dalam doa pagi setiap hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati.